Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan wifi nih. Banyak wifi. Ikan saya beli ya. Bisa saya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya mu'lim khatam Ibrahim alimna min qawli wa saya hormati para yai, hadirin hadirat, muslimin muslimat, hadani Allah wa iyyakum, khususnya Sayyidul Bait, tuan rumah Bapak Reza beserta keluarga. Semoga Allah Ta'ala memberikan limpahan rahmat barokahnya. Amin. Yang rumahnya berkenan untuk ditempati dalam acara kajian tentang pembekalan ilmu thariqah. Acara ini sudah berjalan lama. Acara ini sudah cukup lama, biasanya pakai Zoom setiap 2 pekan sekali. Tapi kemarin pasca Lebaran itu belum dimulai lagi, mau dimulai karena kami terus aktivitasnya banyak, sehingga pada hari ini Allah Ta'ala memberikan keberkahan, memberikan kehormatan bisa kita memulai pasca Lebaran, yaitu kajian tentang bekal dalam berthariqah Asyadziliyah. Dan kenapa saya ambil tema lewat pertemuan ini, biasanya Zoom, karena kebetulan kami lawatan selama beberapa hari di Jawa Timur mengikuti guru mursyid kita Maulana Habib Lutfi. Kami berangkat mulai di Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, mulai dari Surabaya, Hasan, dan kemudian ke beberapa tempat di Madura. Dan malam ini, meskipun kami juga sebenarnya ada acara di sana di Jawa Tengah, tapi saya lebih mengepentingkan di sini karena ingin bisa kita tatap muka semacam ini akan lebih baik. Maulana guru kita Maulana Habib Lutfi itu pernah saat ketika akan melakukan Zoom ini, saya sempat bertanya kepada beliau. Pertanyaan kami, saya sempat bertanya kepada beliau tentang Zoom. Ini istilahnya tawajuh. Ini acara pengajian ini dalam istilah thariqah namanya tawajuh. Tawajuh itu menghadap kepada guru mursyid atau badal guru mursyid yang nuntun secara keilmuan dalam berthariqah. Biasanya dilakukan setiap minggu, biasanya dilakukan 2 minggu sekali, biasanya dilakukan sebulan sekali. Tapi kali ini saya nggak paham, ini yang hadir ini apa sudah di PA semua, apa belum di PA untuk thariqah, atau yang mungkin dari luar yang tidak ada kaitannya, ya monggo sajalah. Hanya kami juga sempat berpikir banyak, karena ini adalah merupakan sebuah tawajuh. Tawajuh itu pembekalan ilmu dalam berthariqah supaya tidak berthariqah dengan salah, sehingga thariqahnya didasari dengan ilmu. Berthariqah itu apa tujuan berthariqah, buah dari thariqah bisa digapai dan bisa diperoleh. Saya sempat tanya dengan beliau Maulana Habib Lutfi bagaimana. Sebenarnya beliau tidak berkehendak dan beliau tidak berkenan. Beliau mengatakan beliau termasuk seorang watimres yang tidak pernah melakukan di dalam musyawarah lewat Zoom. Kemudian beliau paling tidak suka kalau nggak terpaksa sekali, termasuk tawajuh kayak gini, lebih afdolnya dengan
langsung bertatap muka, langsung dengan kehadiran pembimbing pada santri thariqah. Tapi daripada media ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang di luar thariqah, di luar Nahdlatul Ulama, mereka orang tetangga sebelah memanfaatkan dengan secara negatif, maka beliau ya monggo-monggo saja, tapi tetap diadakan secara bertatap muka, secara kehadiran semacam ini. Makanya kami menyisihkan waktu saya sudah mulai Selasa saya sudah keluar dari rumah ya, besok juga saya ada kegiatan lagi, sehingga rasanya ingin pulang saja, tapi karena ini pentingnya saya mementingkan. Jadi kalau saya urusannya pribadi saya karena beliau yang saya jarakkan sudah sampai rumah, karena ini sore ini sudah sampai rumah, tadi saya WA sudah sampai Pekalongan sama istri beliau. Kita saya masih yang direakan masih di Surabaya, karena saya kasihan ya, saya heran malah Gus Sarifnya mana, sudah sampai belum? Perjalanan dari Isra Mi'raj atau perjalanan apa? Tadi perjalanan terus ke Mekah atau ke Madinah? Apa lewatnya Malang dulu tuh gimana? Jalanan terus dari kemarin. Ini lebih jauh, lebih pahalanya lebih banyak. Itu mbak yang di luar saya minta untuk masuk aja, Pak, yang berkumpul dengan sesamanya. Iya, itu satu hal. Kemudian hal yang lain, kemudian jalan biasa itu ya. Kemudian hal lain itu satu yang ingin saya sampaikan, itu hanya materi juga saya sempat, karena yang hadir juga tidak semua ya, dan nanti apa yang saya sampaikan semoga bermanfaat. Saya rela membawa buku yang tebal, yang antep, dibawa di koper ini untuk membekali Anda. Ya, mari kita buka dulu ya, kita buku pelajaran pertemuan malam ini, semoga mendapatkan ridha Allah, mendapatkan rahmat Allah Ta'ala, menjadikan kita hidupnya lebih bermanfaat, barokah. Dengan mari kita buka acara ini dengan bacaan ulul kitab ridhailah bisyafatir rasul bil qabul al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iya. Kemudian mari biasanya sebelum kajian kita nanti, saya sendiri tidak akan panjang karena saya akan sambung ke acara tempat lain, jadi secukupnya. Mari kita baca biasa bacaan zikir yang dibaca Maulana Habib Lutfi ketika bulan Ramadan mengaji di tempat beliau, ada zikiran dan itu termasuk asma yang dibaca dalam Syadziliyah. Saya baca, Anda bisa menirukan dalam hati bersama 11 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Nur, Ya Haqqu, Ya Mubin. Ya Allah, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Mu'in. Ya Allah, Ya Nur, Ya Haqqu, Ya Mubin. Ya Allah, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Mu'in. Ya Allah, Ya Nur, Ya Haqqu, Ya Mubin. Ya Allah, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Mu'in. Ya Allah, Ya Nur, Ya Haqqu, Ya Mubin. Allah, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Mu'in. Ya Allah, Ya Nur, Ya Haqqu, Ya Mubin. Ya Allah, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Mu'in. Ya Allah, Ya Nur, Ya Haqqu, Ya Mubin. Ya Allah, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Mu'in. Ya Allah, Ya Nur, Ya Haqqu, Ya Mubin. Ya Allah, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Mu'in. Ya Allah, Ya Nur, Ya Haqqu, Ya Mubin. Ya Allah, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Mu'in. Ya Allah, Ya Nur, Ya Haqqu, Ya Mubin. Ya Allah, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Mu'in. Ya Allah, Ya Nur, Ya Haqqu, Ya Mubin. Ya Allah, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Mu'in. Ya Allah, Ya Nur, Ya Haqqu, Ya Mubin. Ya Allah, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Mu'in.
نوينا التعلم والتعليم ونفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله ودليل الهدى والدلالة الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه وفضل الخاتم على اللطف والعافية والصلاة العاقبة ونوينا حضور المجلس الصلاة على النبي وسمع سر المستوى أخباره ونوينا حفظ الوقت والشوق بالغير ونوينا الأمل بما نسمع وما نواه أسلافنا الصالحين أجمعين في مثل هذه الجلسة أدهنا يا الله نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم ومطالبنا في مطالبهم ومقاصدنا في مقاصدهم آمين يا رب العالمين ونستهدي الأرواح الطاهرة الزكية في هذه الجلسة المباركة وهل النية وبنية صالحة لرضا الله لشفاعة رسول الله على من نوى مربي روحنا وجسدنا مولانا الحبيب محمد بن علي بن هاشم بن يحيى عطر الله له بصحة ويحفظه ويبارك عليه وأولاده وأهل بيته وتلاميذه بخير ولطف العافية. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kemudian kita langsung untuk materi yang jelas tadi itu sudah, kita langsung saja untuk yang pertama kali kita langsung saja masuk kepada pembahasan pada malam hari ini, karena ini yang hadir tidak semua adalah kalau niat tawajuh, kalau diniati tawajuh itu diniati suluk dan tawajuh itu bagi orang yang sudah baiat dan berthariqah itu karena ingat bahwa suluknya orang Syadziliyah itu ada 3. Yang pertama sholat jamaah, kalau bisa di masjid, kalau enggak di musola, kalau enggak adalah dengan keluarga anak istri. Kemudian yang kedua, suluknya orang Syadziliyah adalah membaca Al-Quran. Tidak boleh lepas, tidak boleh tidak membaca Al-Quran, karena itu adalah suluknya Syadziliyah. Yang ketiga adalah membekali diri dengan ilmu. Kalau bisa ngajar, kalau nggak bisa mengajar adalah mencari ilmu. Di dalam mencari ilmu ada tiga. Apa itu? Ada 3 dalam mencari ilmu, itu ada 3. Yang pertama, jadi ini tolong pahami bagi yang sudah ikut baiat. Di dalam mencari ilmu, belajar ilmu itu ada 3. Satu adalah yang pertama adalah guru di rumah, guru di masyarakat. Dan Habib Lutfi itu adalah tidak boleh orang mengikuti thariqah kemudian lupa kepada gurunya. Ini mana lebih alim, mana tidak boleh. Habib Lutfi tidak memperbolehkan untuk itu. Kalau Anda berani membandingkan, berarti yang hebat kamu, karena Anda bisa menilai. Yang kedua, tidak boleh membandingkan antara thariqah satu dengan yang lain. Ada 43 thariqah. Apa itu Syadziliyah, Mu'tabar, An-Nahdiyah. Ada 43. Kalau di dunia itu hampir ada yang mengatakan lebih daripada 200 aliran thariqah. Ada yang mengatakan 140 lebih. Kemudian disaring yang muttasil, yang sanadnya jelas, menjadi 43 thariqah yang dikumpulkan di dalam Jadman. Jadman itu Banul Nahdlatul Ulama, yang pimpinannya Rais Am adalah beliau Maulana Habib Lutfi bin Yahya. Jumlah pengikutnya 30 juta kurang lebih. Namanya Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah. Kumpulannya kumpulannya orang-orang yang sudah mengikut thariqah, yang thariqahnya sudah mu'tabarah, sanadnya jelas, keilmuannya jelas. An-Nahdiyah
yang telah dinilai oleh para ulama-ulama Nahdlatul Ulama, dan itu adalah merupakan Banom, singkatannya Jatman. Jatman ini ya banyak kegiatannya, kita tidak mau lari ke sana pembahasannya. Kemudian tadi beliau yang pertama itu ngaji yang pertama adalah perlunya ngaji untuk guru-guru di masyarakatnya, ya guru yang di masjid, di musola atau kiai setempat, itu perlunya adalah ngajar syariat dan gak boleh tertinggal. Artinya monggo Anda ngaji kepada siapapun, tapi guru yang di tempat Anda, kampung Anda gak boleh tinggalkan. Karena di dalam berthariqah, syarat rukun yang pertama adalah dibekali ilmu syariatnya dulu. Kadang orang kan inginnya berguru ikut thariqah, bagus, tapi harus didasari syariatnya dulu. Makanya sebelum dia nanti ngamalkan wirid, sebelum dia berthariqah, syariat fikihnya harus sudah benar. Mulai tata cara dalam berwudu, wudunya sudah benar, tahu syarat rukunnya wudu, tahu yang membatalkan wudu, tahu apa yang tidak boleh, tidak sahnya wudu, mana najis, mana yang tidak. Itu harus tahu dulu. Apa itu yang membatalkan wudu, bagaimana kalau gini, bagaimana. Itu syarat rukunnya itu harus. Makanya guru seperti Ustaz ini, Ustaz Syarif ini harus ngajar di diktor dalam thariqah Syadziliyah, Ikhwan Syadziliyah, ajari tentang syariat dulu. Setelah itu tentang wudu, baru tentang sholat. Sholat itu jelimet sekali, mulai dari surut sholat, ya, kewajiban rukunnya sholat, yang disanahkan dalam sholat, kemudian yang membatalkan sholat, hayat sholat, sunah-sunahnya dalam sholat. Setelah selesai semua yang membatalkan sholat apa saja, kemudian jenis-jenis macamnya sholat, itu yang mana yang mu'akadah, ghairu mu'akadah, mana yang rawatib, kemudian mana sholat-sholat yang ditekankan, mulai bangun tidur. Itu orang ahli thariqah itu kalau membahas tentang sholat itu bangun tidur, yang dilakukan apa? Tahajud. Setelah tahajud witir. Kalau sebelum tidurnya belum witir, witirnya bisa 1, bisa 3, bisa 7, bisa 11. Habis itu adalah sholat adzan. Setelah adzan subuh, sholatnya bisa nanti sholat fajar, qobliyatus subuh, tahiyatul masjid, syukrul wudu. Itu dulu. Setelah itu nanti sholat subuh jamaah, syukur di masjid atau di musola. Setelah selesai syukur dia dalam posisi tidak dia dalam keadaan zikir, dalam keadaan hikmah pada suami. Kalau wanita, suami bisa dengan baca aurat atau ngajar dan lain sebagainya sampai mataharinya terbit. Begitu matahari terbit, ada sejengkal, kemudian melakukan yang lain, apa? Sholat duha, sholat isra 6 rakaat, juga sholat bisa disebut sebagai istikharah dan taubah. Nanti zuhur, begitu zuhur, qobliyat zuhur, sholat zuhur, ba'diyat zuhur, asar, qobliyat asar, maghrib, sholat maghrib. Setelah maghrib ada sholat ba'dal maghrib, disambung dengan sholat awabin. Setelah awabin nanti isya, qobliyat isya, sholat isya, ba'dal isya, disambung dengan witir. Kalau itu tidak bisa bangun malam. Ini kayak gini dianukan dulu, diisi dulu. Kadang orang cara wirid aurat, tapi dasar kayak gini belum tidak tahu. Sehingga nanti akan orang persepsi yang salah terhadap thariqah. Habib Lutfi sering sudah menjelaskan bahwa thariqah bukan ilmu kesaktian. Thariqah itu bukan mencari ilmu kejadukan, ditembak orang mempan, disembelih orang mempan. Itu nggak ada kaitannya. Mabur, mlaku ora katon, mlaku dhuwur banyu, tidak ada. Thariqah itu tujuannya adalah membersihkan hati, tasfiyatul qulub wa tasfiyatun nufus, membersihkan hati, membersihkan perilaku pikiran. Kemudian didasari dengan aurat supaya wusul kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti ada kajian khusus, apa itu wusul? Wusul itu sampai. Lah maksudnya sampai itu kan Isra Mi'raj. Ada 3 komponen dalam Isra Mi'raj. Allah taala, malaikat Jibril dan Nabi. Kenapa malaikat Jibril tidak mampu? Karena itu adalah simbol dari ilmu. Ilmu tidak bisa mengantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa bertemu adalah Nabi dengan rohnya.
makanya spiritualnya. Nah itulah yang dikatakan wusul, karena dengan rohaninya. Itu. Kemudian yang dengan syariat, ya ini antara Isra Mi'raj, baginda Nabi, malaikat Jibril, Allah Ta'ala, itu simbol itu. Nah itu wusul itu. Wusul di dunia adalah wusul bagaimana dia bisa melihat Allah Ta'ala dengan mata hatinya, seperti ketika Nabi SAW Isra Mi'raj itu. Kemudian di akhirat kita sebagai ahlu sunnah, maka kita akan melihat Allah Ta'ala zatnya bagaimana, wallahu alam, dengan kasat mata. Satarawnahu kama taral badar fi lailatul muqbirah, kata Nabi. Engkau akan melihat Allah Ta'ala seperti melihat keindahan bulan purnama yang indah dengan kasat mata. Bagaimana? Wallahu alam. Itu thariqah itu semacam itu, akan usul. Makanya hadirin hadirat Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, itu semua itu dasar-dasarnya itu, mulai dari hal supaya soalnya nanti jangan miss. Kadang orang trauma ikut thariqah, dikiranya thariqah itu ilmu-ilmu yang apa harus mandi tobat, pakai mandi kembang, pakai nggak ada itu aturannya, nggak ada. Mandi tobat betul, tapi tidak dengan mandi kembang, kemudian dengan cara-cara. Nah itu Maulana Habib Lutfi tidak mengajarkan yang semacam itu, sehingga orang akan miss. Orang ahli thariqah, kalau Habib Lutfi menceritakan itu, orang ahli thariqah itu istimewa. Jadi seorang istri yang ahli surga, karena menjadi istri kalau ahli thariqah, dia akan menjaga lisannya, menjaga matanya, menjaga tangannya. Ibadahnya semacam itu, apalagi menjaga rumah tangganya, menjaga anak-anaknya. Seorang suami juga sama, seorang ahli thariqah, wah ya istimewa. Nah, membersihkan hati, memberikan tasfiyatul qulub wa nufus, hati dan jiwanya dibersihkan. Nah, itulah arah daripada orang berthariqah. Nah, itu makanya yang perlu tadi saya kembali ngaji. Ngaji itu yang penting itu. Yang penting tadi itu. Yang pertama adalah juru kampungnya itu, untuk syariatnya dulu. Makanya tolong itu tetap itu. Nah, nanti sudah sholat, masalah sholatan, nanti hal yang lain yang dasar. Ya, masalah dasar. Nah, setelah itu baru dibekali. Makanya saya sudah pada pertemuan, ingat nggak ada pada pertemuan yang dulu pernah saya sampaikan, bahwa di dalam thariqah yang dipikirkan kan orang usulnya aurat adalah yang terakhir. Yang pertama adalah adab. Di dalam thariqah rangka pertama adalah akhlak. Adab, at-thariqatu huwal akhlak. Orang yang semakin bagus akhlaknya adalah orang yang berarti thariqahnya semakin bagus. Akhlak untuk kepada diri sendiri, akhlak kepada suami, kepada istri, akhlak kepada orang tua, akhlak kepada tetangga, akhlak dalam bermasyarakat, akhlak baca etika itu ya nggak rampung tentang etika itu pertama kali, nanti ada keterangan itu. Kemudian yang kedua setelah akhlak, termasuk kalau Habib Lutfi sudah saya sampaikan, termasuk adalah menyintai, membaca riwayat-riwayat yang soleh, para ulama as-salihin adalah termasuk bagian dari akhlak. Makanya orang ahli thariqah harus tahu baca riwayatnya. Nah, kemudian riwayat para ulama sholihin, jangan langsung yang tinggi-tinggi, Syekh Abdul Qadir Jilani, Syekh Abdul Syadili. Ini aja kita lihat biografinya guru-guru kita, ulama-ulama. Kalau kita di Sidoarjo, siapa kali-kali sepuh di sini, mereka para aulia di Surabaya sekitarnya apa, baru meningkat generasi terus sampai ke atas. Jangan kadang orang kan lempar yang ditiru Nabi sama sahabatnya, nggak mungkin. Mari kita tiru Nabi. Loh, niru Nabi ya nggak mungkin. Niru Nabi bagaimana sholatnya sampai hapus, kakinya bengkak, bisa? Nabi itu kalau sholat malam itu nggak pernah baca surat, pakainya Quran, bisa? Makanya 11 rakaat, makanya terawihnya pendek. Lah kita sulit. Nabi itu nggak bisa niru Nabi. Niru kita jauh, tahu sahabat aja nggak bisa, tabiin nggak bisa, apalagi kok niru Nabi. Nah, itu omongannya ya benar, tapi prakteknya tidak mungkin. Sahabat berjuang, bagaimana telinganya putus, hidungnya putus. Kenapa? Iya, karena ingin saya nanti kelak ditanya Allah Ta'ala, kenapa telinga kamu putus, hidung? Iya, karena ada sesuatu yang kelak dia dibanggakan di hadapan Allah Ta'ala. Mau Anda berjuang sampai putus telinganya? Itu sahabat, karena puncak spiritual keimanannya yang tinggi.
nggak bisa ditiru. Adanya adalah merupakan pelajaran untuk kita. Makanya ada dua, ittaqillah mastata'tum sama ittaqullah haqqu tuqatih. Bertakwalah Allah Ta'ala dengan takwa sebenarnya. Nggak bisa itu baginda Nabi. Kita mastata'tum, bertakwalah kita pada Allah semampu kita. Nggak bisa kalau jadi wali semua. Makanya kembali kepada tadi itu, yang pertama adalah bekal yang pertama adalah yang perlu dipahami. Bekal pertama adalah tadi itu ngaji dasar. Kalau ngaji dasar itu penting dan itu yang dikembangkan. Makanya kegiatan asanat, kegiatan Ikhwan Syadzili bekali dengan ilmu dasar syariat. Ojo ngisi-ngisi no. Oh ahli thariqah wiridan orang ngerti najis. Ibu-ibu yang sudah berthariqah harus tahu, ada punya anak kecil, punya cucu, kita bagaimana kita wudu itu tembus apa tidak. Anda pakai muka itu yang pakai apa nih, pembersih muka, pakai apa penghias itu kira-kira tembus enggak? Bagaimana kalau mandi setelah hubungan suami istri, kita mandi junubnya kena enggak? Itu dipikir 2 kali. Itu yang harus dipelajari sehingga syariatnya sudah betul, baru nanti melangkah ke sana. Nah, inilah yang diperlukan ngaji yang pertama adalah ngaji kepada guru setempatnya. Nah, nanti setelah itu ada pembimbingan berikutnya adalah bimbingan apa yang dibimbing oleh beliau Maulana Habib atau mereka para badal yang didukasi untuk membekali keilmuan. Nah, itu supaya kita dalam berthariqah didasari dengan ilmu. Jadi thariqah kita itu bukan thariqah istilah, harus didasari dengan ilmu. Kalau enggak bahaya. Nanti orang yang melihat bahwa dianggapnya thariqah itu seperti orang tetangga sebelah kalau ngonek ahli thariqah, karena kita posisinya yang salah. Kenapa orang mengonekkan ziarah kubur? Karena ada oknum balik ketika kita ziarah kubur yang jaluknya kalau kuburan, ya pantes. Iya, karena jiwa. Nah, yang benar bagaimana? Nah, kita tawasul. Kita mencari keberkahannya. Nah, sama kenapa mereka kadang mencela kita? Karena kita dengan posisi yang salah. Walaupun mereka kadang berlebihan, mereka punya asumsi yang kadang yang dikarep ngono tapi orang ngono. Makanya yang kedua adalah kajian. Di dalam kajian ini adalah kajian yang kedua ini. Makanya yang pertama tadi itu urusannya kalau di sini yang dekat siapa, dibimbing itu syariat itu. Makanya Habib Lutfi ketika nasihati kepada ikhwan thariqah untuk dasar cari kitab-kitab yang fikih tasawuf. Contoh karangannya Imam Al-Ghazali, Bidayah wa Nihayah, itu dipelajari itu. Atau mungkin bisa Tanwirul Qulub. Tanwirul Qulub itu adalah awalnya bab fikih, kemudian baru bab thariqah. Karena itu syariat dulu, didasari itu. Kemudian yang kedua adalah ngaji. Setelah itu ngaji ini. Nah, ini namanya ngaji pembinaan. Nanti bagaimana cara wiridan yang betul, duduk dalam berthariqah, bagaimana aurat, membaca la ilaha illallahnya bagaimana, sholawatnya bagaimana. Itu di situ tuh jangan dirubah, kata Habib Lutfi. Zikiran sesuai dengan panduan buku thariqah itu yang kecil jangan dirubah. Sholawatnya ya pakai sholawat umi, udah itu 100. Kalau 3 abdika wa nabiyika rasulika wa alaihi wasallam ada di agama fikuli waktin wahin sekali itu. Kalau nggak bisa pakai sallallahu Muhammad 100 kali. Kemudian istighfarnya astagfirullah ditutup dengan astagfirullahaladzim. Itu sesuai itu. Dibaca rentetannya, Fatihahnya juga sesuai, dilakukan pagi dan bagaimana cara duduk, bagaimana cara megang tasbih. Nah, itu keilmuan tentang thariqah itu diajarkan ketika tawajuh. Nah, itu perlunya itu. Dan itu nanti bagaimana pembekalan, dan itu 1000 permasalahan. Nanti bagaimana hukumnya harus tahu, yang sudah pernah baiat, bagaimana pindah thariqahnya, gurunya sudah meninggal, bagaimana kalau pindah thariqah itu bagaimana. Nah, itulah nanti dibekali dengan ketika tawajuh, bekal kaitannya permasalahan-permasalahan di dalam thariqah. Kenapa diajarkan? Supaya thariqahnya usul kepada Allah. Tujuan di dalam thariqah itu berbuah, tidak tung-tung brung. Kalau saya bilang tung-tung brung itu apa? Rame pasar.
Ini pasarnya kemana nih kiainya? Habib Lutfi semua. Ini ramenya kemana? Al-Hikmah ke Asrori, rame ke sana. Jangan jadi latah kayak gitu. Cari guru itu mana yang mantapnya hati, ikuti. Penting adalah saya bilang ini adalah yang ketiga adalah apa? Yang ketiga adalah ngaji, ada yang ngaji kliwonan. Ini bagi yang kliwonan Anda wajib. Saya sudah bilang berkali-kali kepada Ustaz Syarif, kliwonan itu Anda yang sudah baiat itu paling 3 kliwonan harus sekali. 3 kliwonan sekali paling tidak. Karena apa? Sekali nggak apa-apa, nggak makan, besok lagi nggak makan, 3-nya harus berangkat. Karena apa? Karena di dalam kliwonan ada 4 yang akan peroleh. Di dalam kliwonan akan ada 4 hal yang akan peroleh. Apa itu yang pertama? Yang pertama adalah zikir thariqah dengan guru. Nah, Anda kan berthariqah. Lah pernah zikiran sama guru enggak? Ya enggak pernah, kalau enggak pernah ke Pekalongan. Karena guru Habib Lutfi zikiran thariqahnya setiap pagi. Maka diniati ketika kliwonan yang pertama adalah zikir thariqah dengan guru atau tawajuh. Paham Ibu Bapak, Pak? Itu namanya tawajuh. Yang kedua adalah ngaji ngangsu kawruh babakan ilmu kalian guru mursyid. Lah ke Pekalongan kapan ngaji ini kalau guru? Kalau pengajian di luar Habib Lutfi pengajiannya luar nasionalis. Ngajinya kebangsaan, agama secara umum, tapi ngaji thariqahnya ada di Pekalongan karena yang dibaca Jami'ul Usul. Makanya kliwonan itu wajib. Karena apa? Di situ ada tawajuh, ngangsu kawaro, ngaji sama guru mursyid. Lah kok nggak pernah, kok sudah baiat kok nggak pernah ke Pekalongan, ya repot mangke. Nanti akan memproses usulnya. Kalau ingin usul, yaitu kliwonan. Dalam kliwonan 1 zikir dengan guru, 2 adalah apa? Ngaji ngangsu kawaro dengan guru. Yang ketiga itu apa? Adalah nadroh. Ada nadroh. Nadroh itu memandang wajah guru, dan itu penting dalam thariqah. Dikatakan bahwa memandang orang yang soleh itu ibadah. Makanya ada 6. Ada berapa? Ada 6. Ada 6 yang dipandang itu mendapatkan pahala ibadah. Yang pertama apa? Memandang wajah ibu. Memandang wajah ibu. Ini saya nasihati untuk semua. Sayyidah Fatimah putri Nabi setiap pagi itu pasti nemui Nabi. Perlunya apa? Jabatan tangan, kemudian memandang wajah ayahnya. Karena itu lihatkan nadroh. Karena itu akan merubah nasibnya, menjadikan berkah. Makanya beruntung orang yang serumah dengan ibunya, setiap hari bisa menatap. Makanya setiap pagi setelah selesai sholat subuh, minum kopi atau baca aurat, yang pertama kali didekati ibunya. Apa yang dilakukan? Jabatan tangan, kemudian minta doa dan minta ridhonya. Anda akan merubah hidup Anda menjadi orang yang mulia dunia akhirat. Kata Habib Lutfi, tidak ada orang, semua wali Allah Ta'ala diangkat derajatnya, pasti salah satunya adalah karena dia hormat takdim, karena cintanya kepada orang tuanya. Anda kemarin, saya habis dari Madura itu, ada seorang, udah duitnya sudah lebih-lebih, kelas SD lulusnya. Anda tahu resepnya apa? Saya bilang, saya karena saya adalah cinta hormat takdim ibu saya, gendong saya gendong, makan saya makan. Urusannya itu mandi wajah ibu gitu. Kemudian kalau bisa setiap pagi itu kalau serumah, kalau nggak serumah bisa setiap minggu sekali hari libur. Kalau dekat, kalau jauh sebulan sekali, kalau jauh sekali setahun sekali mudik lebaran. Nah itu wajib itu memandang wajah ibu. Yang kedua memandang wajah ayah, sama ayah ibu sama. Ayah ada 3, ayah kamu sendiri, ayah biologis, 2 ayah daripada istri kamu, suami kamu, sama. Makanya nggak bisa dibedakan. Yang sudah bersuami, ayah seorang laki-laki, maka ayah dan istri kamu, ya bapakmu. Nggak boleh dikai anak sak gelontung. Anda kan dikasih anak perempuannya sak gelontung, sama seorang istri, Anda kan dikasih anak laki-lakinya sak gelontung buat kamu. Itu loh, makanya statusnya mertua, morotua ya sama dengan ayahnya, ayah sendiri.
Bahkan ada yang mengatakan kalau ada sebaik-baiknya istri adalah istri yang selalu mengingatkan untuk anaknya adalah cinta, hormat, dan roman kepada ibunya. Seorang suami yang selalu mengedepankan istri daripada ibunya, amalnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Loh, ini Anda ingat, ahli thariqah harus paham itu. Ingat itu, dia yang bersuami nih, suami. Kalau orang yang lebih memprioritaskan istri daripada ibunya, maka amal sholatnya tidak akan diterima. Bahkan ditutup oleh Allah Ta'ala malaikatnya, sehingga dia minta ridho kepada orang tuanya. Loh, kadang-kadang orang sedikit istri-istri, loh sama. Apalagi bapak itu, ya itu lebih. Makanya bagaimana seorang istri, ya diingatkan ibumu loh, bodoh ibumu itu akan menjadikan keberkahan hidupnya. Orang thariqah itu harus tahu kayak gini, bukan wiridan saja. Syariat yang kayak gini ini harus dipahami. Sehingga apa? Hidupnya. Bagaimana Anda lihat guru? Ya, Anda lihat guru kita Maulana Habib Lutfi, bagaimana cintanya kepada istri. Wah, saya nggak bisa bayangkan. Itu luar biasa. Orang semakin cinta, semakin orang eman. Makanya rezeki seorang suami itu tergantung bagaimana dia menjaga sayang pada istri dan anaknya. Orang semakin jahat kepada anak istrinya, semakin sulit rezekinya. Semakin dia hianat anak istrinya, semakin sulit rezekinya. Semakin dia ada hormat sayang kepada anak istrinya, rezekinya akan dibuka oleh Allah Ta'ala, apalagi kepada ibunya. Kemudian yang ketiga adalah tadi itu ya, tadi memandang wajah ayah, memandang wajah ibu. Kemudian yang ketiga adalah adalah memandang Ka'bah. Memandang Ka'bah. Anda tahu memandang Ka'bah? Ka'bah itu memandangnya saja. Nih, siapa yang mau haji nih? Ada yang mau haji? Wah, ini ibu yang mau haji nih. Mau haji itu memandang Ka'bah, mandang ini baru mandang. Itu adalah sudah memandangnya adalah pahala ibadah. Dan tidak ada orang yang memandang Ka'bah tidak tersentuh hatinya bohong, kecuali matanya ditutup oleh Allah Ta'ala. Ingin hatinya hidup. Kalau Anda ingin hatinya hidup, adalah salah satunya adalah ketika sebelum subuh baca Ya Hayyu Ya Qayyum La Ilaha Illa Anta 41 kali sebelum sholat subuh. Jadi wiridannya itu 2, habis sholat adzan subuh, sholat fajar 2 rakaat, sholat sunnah qobliyatus subuh, baru wiridan Ya Hayyu Ya Qayyum La Ilaha Illa Anta Ya Hayyu Ya Qayyum La Ilaha Illa Anta 41 kali. Itu yang istiqomah, hatinya tidak akan mati ketika orang hatinya mati, hidup. Nah, bedanya apa? Kalau hatinya mati, kejam dia sama anaknya, sama istrinya, sama ibunya, sama kakaknya, sama adiknya, sama tetangganya, sama anaknya. Hatinya tidak ada, dia memiliki belas kasih. Doa kayak apa? Matanya mendelik dong, tidak akan tersentuh. Mergopo, hati ini tertutup. Ada lagi yang bikin hati kita hidup, apa? Ketika malam lebaran menghidupkannya. Man ahya lailatal idain, Allah Ta'ala akan ahya qalbahu, Allah Ta'ala akan menghidup hatinya ketika saat hati mati dia hidup. Naudzubillah min dzalik. Itu hati. Itulah orang melihat Ka'bah pasti nangis. Coba sekotor apapun, begitu lihat Ka'bah tersenyum hatinya. Itu meneteskan air mata, menangis. Karena melihat Ka'bah adalah ibadah. Yang berapa? Yang ketiga. Yang keempat melihat apa? Memandang mushaf Al-Qur'an. Ketika kita belum baca Al-Quran baru memandang tulisan Al-Quran, di situ kita memandangnya tulisan Al-Quran adalah ibadah. Kemudian yang kelima adalah memandang kitab. Ini kayak gini kitab, ada tulisan Arab, tapi ilmu agama, ilmu yang benar, bukan ilmu yang mengkafirkan orang, bukan ilmu yang membid'ahkan orang, bukan ilmu yang seperti malaikat, seperti Allah Ta'ala menghakimi surga nerakanya orang. Itu ilmu yang barakah, itu ilmu tulisannya dilihat aja, itu sudah mendapatkan pahala ibadah. Yang terakhir adalah memandang nadhrah ila wajhil ulama, memandang orang yang soleh, ulama yang mengamalkan ilmunya, orang yang soleh atau guru mursyid. Itu ibadah. Makanya kembali ketika kita tawajuh, ketika kita kliwonan, diniati yang ketiga adalah kita memandang wajah guru mursyid kita. Itu memandang kita. Loh, itu nadhrah. Ada sebuah riwayat, innalillahi ibadan idza nadharu sa'idu. Allah Ta'ala itu memiliki kekasih. Allah Ta'ala memiliki para aulia.
Allah Ta'ala memiliki orang yang dikasihi mereka para orang salihin. Ketika memandang, maka orang yang dipandang itu tidak akan celaka. Saya teringat ada cerita itu Mbah Maimun Zubair. Itu Mbah Maimun Zubair itu pernah satu saat itu pernah di kamar di hotel diketuk pintu kamarnya. Begitu dibuka untuk melihat, dia melihat wajahnya, kemudian dia keluar. Langsung berjalan aja, lari cepat, yang duduk malah lama malah enggak. Jalan biasa aja. Jalan gitu. Mungkin orang konsennya hilang. Itu orang yang innalillahi dan Allah Ta'ala memiliki hamba. Yang hamba itu saat melihat orang yang tidak pandang itu adalah tidak akan celaka. Makanya ketika kita kliwonan, Anda memandangnya dalam ibadah supaya mendapatkan nadroh dari gurunya. Dan nadroh itu menjadi, kalau Allah Ta'ala mencatat dalam hati seorang auliaillah, menjadi orang yang beruntung dunia akhirat. Ada bab nadroh di dalam thariqah adalah pandang, memandang. Tapi bukan pandang memandang daripada laki-laki perempuan, tapi pandangan rahmat dari seorang guru, seorang ulama kepada santrinya. Makanya itulah yang dicari, itu yang luar biasa. Bahkan ada riwayat, kalau saya pernah ceritakan pada pertemuan sebelumnya, ada seorang Muhammad, siapa itu ulama-ulama, itu ketika dia mulai malas ibadah, malas sholat, malas zikir, dia apa? Dia cari kepada gurunya, Dzannun. Kemudian siapa lagi itu? Dia mencari gurunya. Begitu memandang dengan satu pandangan pada gurunya, dia akan baterainya seminggu semangat ibadahnya. Itu ada kitabnya, ada penjelasannya. Banyak itu ulama-ulama ngecas caranya. HP supaya baterainya penuh, dicas. Nah, spiritual kita untuk ngecas adalah ketika kita dekat dengan orang yang soleh, dekat dengan para aulia as-solihin. Karena itu spiritualnya akan bangkit. Semangat jamaahnya, semangat dikirannya, semangat kita perjuangannya, semangat kita di dalam seorang suami bekerja untuk nafkah istri. Karena apa? Mendapatkan nadroh. Dengan nadroh itu, makanya ketika kita ke Pekalongan, itu adalah diniati. Yang pertama adalah apa? Satu adalah zikir dengan guru atau tawajjuh. Yang kedua adalah mengangsu kaweruh, ngaji babakan keilmuan kepada guru mursyid atau tawajjuh. Yang ketiga adalah nadroh kepada guru supaya kita mendapatkan pandangan rahmatnya, sehingga kita menjadi orang yang cepat foto, kita usul, dan kita menjadikan orang yang terus dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat adalah syukur musafahah. Musafah itu apa? Jabatan tangan. Dengan jabatan tangan, sirnya akan lebih kuat. Nah, itu yang dilakukan beliau juga semacam itu di Kliwonan. Zikir bareng, iya kan? Yang kedua, ngaji bareng, mendengarkan. Yang ketiga adalah memandang. Dan yang keempat, kenapa beliau setiap Kliwonan kan beliau berdiri, betul? Anda lihat gak? Beliau Habib Lutfi kalau Kliwonan berdiri gak? Kenapa kok beliau berdiri? Supaya Anda pandangnya. Karena pandangan ulama seperti itu berbeda. Pancaran itu nur min anwarillah. Ketika orang yang mendapatkan pandangan, kata Nabi jelas, inna lillahi ibadan idza nazaru sa'idu. Allah Ta'ala memiliki hamba yang khusus. Mereka para aulia salih, ketika memandang, yang dipandang tidak akan celaka. Idza nazaru sa'idu, yang dipandang mereka akan menjadi bahagia. Itu Nabi yang di hadisnya sahih. Yang dipandang akan bahagia. Itu namanya mendapatkan nazrah, mendapatkan pandangan daripada guru, mursyid atau orang yang saleh atau para aulia illah subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah syukur bisa musafah. Dalam musafah hadisnya 1000 hadis tentang itu. Makanya itu yang terpenting di sini. Makanya kajian ini tolong dihidupkan. Satu kewajibannya tadi ngaji yang di bidang tentang syariat fikihnya, supaya tidak thariqah jauh syariat, jangan sampai tidak tahu syariat. Di dalam rumah, bagaimana cara mencucikan ibu-ibu ketika mencuci itu, yang hati-hati anak-anak, pakaiannya jangan campur. Untuk muknanya jangan setahun sekali ganti, beli mukna yang banyak. Iya, ganti yang bersih, yang bagus untuk menghadap Allah Ta'ala. Sejadahnya yang bagus, jangan pakaiannya aja, sejadahnya bagus. Bila perlu tasbihnya yang mahal, yang bagus.
tasbihnya yang bagus, senjatanya yang bagus, pakai minyak wangi, pakai aroma. Loh gitu. Itu orang ahli thariqah itu kayak gitu. Kemudian apa namanya? Ya jangan pecinya yang dipakai ke WC, ya ke pasar untuk sholat. Loh ya repot. Itulah apa namanya? Jadi itu syariatnya. Kemudian yang kedua adalah tawajuh. Tawajuh kita adalah dibekali dalam thariqah. Lah ini yang perlunya Habibul Hasanat itu perlu tawajuh. Tawajuh ini nih. Bahas apa? Nih yang terpenting nih, ini yang belum beat thariqah ada berapa orang? Yang belum beat thariqah ada berapa orang? Coba ibu-ibu yang belum ikut beat ada berapa coba? Tangannya ke atas. Yang sudah beat ada enggak? Sudah beat yang sudah beat berapa orang? Banyak, alhamdulillah. Nah, ini bapak-bapak yang sudah beat. Nah, ini saya berulang-ulang kali. Nanti kalau saya jelaskan panjang lebar di sini. Ada beberapa. Ini saya perlu jabarkan, perlu saya sampaikan. Ada di sini untuk mereka, untuk yang apa namanya? Yang belum ini, yang belum berthariqah nih paham. Apa sih bedanya? Apa perlunya dan apa bedanya? Orang akan mengatakan loh, itu kan apa namanya? Orang mengatakan loh, ini kan yang namanya di sini dikatakan nih. Wa in qila al-Qur'an walil musari'ah qad bayyana sabila tariq wal mursyid ila hadha tariq huwa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kaifa ihtiyat ila itu? Al-Qur'an kan sudah jelas. Syariat kan udah jelas. Iya kan? Kenapa kok butuh mursyid lagi sih? Buat apa sih? Nah, orang mungkin akan bertanya gitu. Ya betul, kalau Al-Qur'an, ilmu syariat itu mursyidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya kan? Terus di sini dikatakan, lihat, al-mursyid fil haqiqah huwal Qur'an. Mursyid yang sebenarnya adalah Al-Qur'an. Wa ilmu syariah wa Nabi alaihi salam, ya, kemudian ilmu syariat dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah lutfullah. Lakin al-murid fi awal amr di sini diibaratkan di dalam kitab ini, ya. Betul memang yang mursyid yang hakiki sebenarnya adalah Al-Qur'an, adalah ilmu syariat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ya jadi Al-Qur'an, kemudian ilmu syariat dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lihat digambarkan seorang muslim itu bagikan orang yang sakit, kalmarid. Ya, orang yang sakit. Orang yang sakit dia kan ingin sembuh, betul? Orang sakit ingin sembuh enggak? Orang sakit pengen waras. Orang pengen sakit ya Allah orang pengen waras. Lah orang yang sakit, ya kan dia cari obat. Ya kan? Apakah dia karena dia ilmu tahu kedokteran, bisa baca kedokteran, dia berani mencari untuk mengobati dengan petunjuk dari buku-buku obat? Dia tahu bahasa Inggris, tahu artinya. Oh, kan sini mungkin saja dia benar, tapi tidak, karena obat itu kan ada dosisnya, ada cara makannya, ada itu bagaimana. Nah, bisa-bisa betul obatnya tidak jadi sembuh, malah jadinya mati. Makanya dibutuhkan dokter. Dokter ini yang diistilahkan di dalam ilmu syariat namanya guru mursyid. Kembali Al-Qur'an, kembali hadis. Loh sampeyan, yang bisa memahami enggak makna murad, makna lafzinya. Akhirnya zalun mudhilun, enggak benar malah kesasar-sasar. Kan ada itu kembali Al-Qur'an, kembali hadis. Loh, sampeyan ngerti karepe apa? Wong hadis itu punya sarah. Hadis apalagi ayat Al-Qur'an, itu punya makna apa yang terkandung. Makanya tidak ada terjemah Al-Qur'an, adanya tafsir Al-Qur'an, karena multi pemahaman. Kalau enggak bisa tersesat. Makanya dibutuhkan adalah mufassir di dalam. Makanya di sini ada kan betul itu yang namanya Al-Qur'an, ilmu syariat itu sudah. Tapi tetap dibutuhkan seorang pemandu laksana. Orang sakit adalah dia pintar baca buku pengobatan, tetap buku dokter, karena dokter dia akan tahu bagaimana memberikan dosisnya, jumlah yang dibaca supaya sesuai dengan apa penyakit yang pas. Loh, penyakit internis itu macam-macam, kaki macam-macam, tangan macam-macam. Loh, salah obat sedikit apa salah sedikit enggak menjadi malah menjadi resiko. Lah itulah perlunya guru mursyid.
sir. Itu yang terakhir, ya yang terakhir adalah kenapa kok lah bedanya apa sih? Dan ini saya ulang, ini perlu. Saya hanya menyampaikan kepada orang yang belum baiat supaya paham. Lah wirid kan sama di dalam thariqah Syadziliyah itu wiridnya dan mungkin thariqah yang lain. Intinya 3. Apa itu? Baca istighfar 100, sholawat 100, kalimat la ilaha illallah 100 kali. Ya, di dalam thariqah bacanya apa yang pertama? Istighfar 100, sholawat 100 dan la ilaha illallah 100. Loh, saya kan bisa apa? Tanpa beat saya baca itu. Loh, bedanya apa? Nah, ini yang terpenting itu. Ada kalau dalam kitab ini banyak keterangan. Wah, ngeri sekali. Ini keras-keras sekali, saya tidak akan baca. Yang jelas di sini diantaranya salah satunya idza lam ya'khudul insan adzikir min syekh mursyid la yastahdhiruhu indal maut. Qol di sini innal insan idza lam yakun talaqan dzikir alladhi wa syekh mursyid wa nisbatan min nabi wa illa fa ba'id an yastari indal hajah fi waqti musibatul maut. Di sini mengatakan, dikatakan di sini orang yang ya idza lam yakhud insan dzikir min syekh, orang yang berzikir yang dikiri karepe dhewe, karena ambil dari buku dari apa, maca jumlah karepe dhewe, wiridan karepe dhewe tanpa dibimbing oleh seorang guru mursyid, tanpa ijazah, maka ketika dibutuhkan untuk manfaat itu bahkan ketika dia akan meninggal dunia, maka si pemilik itu tidak bisa turut menghadiri ketika saat dia akan mati. Artinya apa? Berarti wiridan itu punya sir. Ini wiridannya siapa? Itu para ala solihin akan mengintarinya. Di sini ambilnya dari qaul siapa? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di sini. Syekh Muhammad bin Yahya At-Tadini Al-Hambali dalam kitab Qalaid Jawahir mengutip dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan innal insan idza lam yakun talakan dzikr alladhi wa tauhid, sesungguhnya seseorang jika tidak mendapatkan ijazah talqin dzikir, yaitu kalimat la ilaha illallah dari sang guru mursyid sebagai nisbat yang sanad ke dzikir itu dari guru ke guru sampai ke sallallahu alaihi wasallam, maka fa illa fabaidun indal hajah, maka dia tidak bisa dipanggil untuk tawasulan ketika hajat. Yang kedua, khususnya ketika musibatul maut, orang itu yang hidup yang dicari apa? Husnul khotimah. Husnul khotimah maksudnya mengucap la ilaha illallah. Orang yang zikir kalimat la ilaha illallah tidak didasari talqin, sulit untuk mendapatkan husnul khotimah. Karepe ngono. Oh, ini agak keras sebenarnya. Artinya sulit, makanya harus didasari talqin. Kalau saya ambil dari kolnya Gus Baha malah ngeri. Saya tidak akan berbicara, nanti internal saja karena ini sifatnya umum. Saya nggak berani yang dosis-dosis yang tinggi yang lebih keras-keras. Kemudian ada lagi, saya hanya ingin satu lagi. Saya akan akan satu hal. Ini untuk mereka yang belum baiat thariqah, satu aja yang terpenting. Yang terpenting adalah bedanya apa? Saya bilang kalau manfaat sama seperti orang minum air zam-zam. Saya tak ulang-ulangi terus. Seperti orang minum zam-zam. Kalau takkan kali jenengan Bapak Ibu tiang ngunjuk toyo zam-zam saya nama betul. Saya nama betul. Manfaatnya kata nama betul. Ada. Itu persamaannya sama-sama. Yang sudah talqin dzikir sudah dibahas belum sama-sama. Bedanya gelas yang dipakai untuk minum. Bedanya yang gelas yang dipakai untuk minum. Kata Habib Lutfi, kalau orang yang belum dibeat, minumnya adalah gelasnya gelas Anda sendiri di rumah. Minumnya air zam-zam, manfaatnya ada. Tapi kalau sudah dibeat dengan talqin dzikir yang mutasil kepada Nabi, maka gelasnya bukan gelas Anda di rumah, tapi gelas bekas. Gelas bekas bagaimana? Gelas yang pernah dipakai minum oleh Nabi. Anda minum air zam-zam. Gelas yang pernah dipakai oleh sahabat Ali, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, minum dengan gelas itu kemudian Anda pakai untuk minum air zam-zam. Yang pernah dipakai oleh Sayyidina Hasan, pernah dipakai oleh Syekh Abi Hasan Asyadzili, pernah dipakai Syekh Abu Abbas Al-Mursi, Syekh Abdullah Salam bin Masis, pernah dipakai oleh Syekh Nahrawi, pernah dipakai oleh siapa? Syekh Mbah Abdul Malik. Minum air zam-zam dengan gelas itu. Dipakai Habib Lutfi untuk minum setiap hari. Kemudian Anda minum juga air zam-zam dengan gelas itu. Kira-kira kalau masalah yang diminum sama-sama air zam-zam,
Tapi kira-kira menurut Anda barokah, labat, sir, banyak yang mana, lebih hebat yang mana? Kecuali Anda kalau pikirannya nggak percaya gitu ya sulit. Tapi yang jelas para sahabat Nabi setelah wudhu, ketika Nabi wudhu itu sahabat rebutan itu. Bahkan kada yaktatiluna ala athir wudhu, saking ribut itu ingin bekas air wudhunya Nabi sampai hampir bunuh-bunuhan kok. Riwayatnya sahih. Lah ini kita minum dengan bekas yang pernah diminum oleh Nabi gelasnya. Loh ya tentu ya luar biasa. Tutuke Kanjeng Nabi, ilate Kanjeng Nabi nempel kali gelas niku. Sayyidina Ali nyuwun sewu, nggih, sahabat, ada seorang sahabat bapak daripada ayah dari sahabat Anas ibnul Malik. Punya anak perempuan 4. Perawane papat mendino nganggo lengawangi. Bapake ora tau lengawangi, tapi metu ning njaba mesti mambune kalah karo bapake. Masyarakat bingung, kok iki ora tau lengawangi kok wangi temen. Anak sama ibunya tanya, tidak tahu. Karena ayah dari Ahmad bin Anas ketika kecil umur berapa tahun itu penyakit merah, ya, kemudian dibawa ibunya kepada Nabi, itu diusap pakai air pakai apa namanya, ludah mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam, diusapkan dada dan apa punggung dan dadanya. Maka mulai dengan itu disentuh dengan tangan mulia Nabi, disentuh dengan air ludah Nabi. Loh, air ludahmu ya piye malam penyakitnya tambah parah. Ini diusap menjadikan tidak pernah sakit dan menjadikan wangi. Karena apa? Kena tangan Nabi tubuhnya. Kemudian yang kedua adalah kena ludah daripada baginda Nabi. Lo gelas niku. Oh luar biasa. Itulah bedanya orang yang bersandarkan sudah didasari dengan baiat dengan orang yang zikir yang ditambah didasari dengan baiat. Makanya alhamdulillah, syukur, ya kan? Luar biasa bagi mereka yang sudah baiat, semoga istiqomah. Ingat, kalau mengikuti thariqah nggak ngamalkan wiridnya itu bahaya. Semoga diberikan hidayah taufik, bisa ngamalkan wiridnya pagi dan sore istiqomah. Amin ya robbal alamin. Dan mengikuti kepada Maulana Habib Lutfi lahir batin, ya. Itu Anda punya guru Habib Lutfi itu tidak ada duanya. Ya beruntung Habib Lutfi itu Mursyidul Kamil Mukammal. Thariqah ada 43. Habib Lutfi megang SIM kemursidan 23 mursyid thariqah. Oh. Julukannya Mursyidul Kamil Mukammal. Cari mursyid zaman sekarang seperti beliau nggak ada. Rata-rata guru mursyid satu thariqah, satu Habib Lutfi satu thariqah bisa 10 jalur. Habib Lutfi itu Kamil punya gurunya sambrek. Makanya zaman sekarang ini kalau nggak kepada beliau kayak apa pesan Mbah Maimun. Makanya orang yang sudah mengikuti Habib Lutfi sudah bakat beliau, alhamdulillah, beruntung, semoga istiqomah. Doakan beliau, guru kita Maulana Habib Lutfi, semoga beliau panjang umur, sehat walafiat, bisa membimbing kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Kira-kira itu ya. Saya sudahi, sebelum saya tutup saya serahkan kepada hadirin. Barangkali ada yang mau tanya silahkan sebelum saya tutup. Ya monggo. Jadi alhamdulillah sudah ada yang ngitung ya. Padahal belum saya panasi sudah seperti itu. Jadi pertama sebelum ke termin pertanyaan ya, nggak usah modal 130 juz Bu ya.